Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Standarisasi aturan sama dengan protokol. Protokol merupakan aturan-aturan, tata cara, prosedur yang mengatur sistem operasi alat-alat yang digunakan dalam komunikasi data. Protokol ini diterapkan dalam bentuk komunikasi data untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Standarisasi aturan dalam komunikasi data ini dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut, seperti pada perangkat lunak, perangkat keras, maupun kombinasi dari kedua perangkat tersebut. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Organisasi standarisasi ITU, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio di seluruh penjuru dunia. PBB menugaskan kepada internasional ITU untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. EEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektro. ISO merupakan salah satu badan pengatur standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. IEEE adalah organisasi penerbangan internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. ANSI adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan tertentu standar internasional lain, misalnya ISO. ATS RECNET mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan commercial marketplace. RCNET juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai RCNET kontrol chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. ECA dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. IEA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, consumer electronics, telekomunikasi, dan keamanan internet. IEA, organisasi yang anggotanya adalah pabrik elektronika di USA. Pada bidang telekomunikasi, IEA mendirikan Technical Committee TR30/1962 untuk mengembang standar-standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment DTE seperti
Port, Computer dan Data Communication Equipment (DCE) seperti modem. ECMA. Sebelumnya dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam JavaScript, merupakan standar yang mengelola JavaScript. ETSE, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi teknologi komunikasi, termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organization Eropa oleh European Commission (EC) dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaan Eropa. PCC. PCC adalah organisasi yang bergerak di bidang perkomunikasian, organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. PCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wireless, satelit, dan kabel. IETF, organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut pada IAB, Internet Research Board. INCITS. Organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi (ICT), meliputi media penyimpanan, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. ITI, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. TIA, suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika (EIA). Organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio private mobil biasa yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi. Menara antena, satelit, premis kabling, koper maupun fiber, sistem komunikasi mobil, mobil multimedia multicast, healthcare, dan lainnya. TIA menspesifikasikan Subnetwork Dependent Converged Protocol (SDNPC) untuk paket-paket service GPRS 136. Contoh standar TIA dengan TIA 568A, Red B, ANSI C adalah standar bahasa C pertama. 7 buah lapisan layar OSI. Yang pertama, physical. Fungsinya mengirimkan data melalui media transmisi. Contoh protokolnya HUB, NIC, kabel. Yang kedua, data link. Fungsinya menambahkan MAC address pada paket. Contohnya switch. Yang ketiga, network. Fungsinya menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router, layer 3 switch. Transport. Fungsinya mengatur flow, control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP, ODP. Session. Fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim.
Contohnya NetBIOS sama PPTP. Presentation berfungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GEP, HTTPS, SSL, TLS. Application fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. SMTP adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim email dari lokal email ke server sebelum ke server email tujuan. Transport Layer Security atau TLS adalah protokol keamanan yang mendeskripsikan email untuk melindungi privasi. PPTP adalah singkatan dari Point-to-Point Tunneling Protocol. Aturan komunikasi ini memungkinkan pengguna memperluas jaringan pribadi mereka dengan melakukan tunneling melalui jaringan publik tak aman yang bertindak sebagai VPN. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Fungsi router yang pertama adalah sebagai penghubung jaringan. Fungsi switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Secara umum, kabel memiliki fungsi sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.